Selamat pagi Bapak Ibu investor. Jadi mari kita mulai saja dengan sebuah fakta. Hype itu merupakan mata uang. Dan hari ini Genji siap membayar mahal untuk gengsi. Kami The Refried adalah ekosistem gaya hidup yang mengubah vibe dan hype menjadi sustainable value dan profit. Perkenalkan, kami dari Squid Team, tim yang tidak hanya memahami Genji, tapi kami adalah Genji. Kami bukan sekadar berbisnis kafe, kami juga menjual sosial status. Setiap tahun, jutaan Genji di Indonesia mencari dua hal, scarcity dan spot konten viral. Tetapi ada masalah besar di sana, dan rekan saya Anggi yang akan menjelaskannya. Bapak Ibu, Genji punya dua pain point yang saling bertentangan. Pertama, kebutuhan scarcity. Mereka butuh produk yang hype, yang orisinal, tapi yang ada di pasar harganya mahal, banyak palsunya, dan cepat menjadi umum. Kedua, ada kesenjangan digital. Mereka hidup di dunia digital tapi sulit mencari tempat fisik atau kafe yang secara konsisten bisa jadi tempat konten studio yang viral. Inilah kenapa banyak brand fisikal gagal scale dan barang digital kurang nyawa. Dalam menghadapi masalah tersebut, kami membuka solusi dengan membangun The Refried atau kafe kami yang terdapat kafe dan konten studio viral. Fungsinya satu, magnet traffic gratis, suasananya musiman, memicu FOMO untuk kunjungan berulang, dan menjamin zero CAC atau customer acquisition cost untuk produk kami. Yang kedua adalah digital DOP atau The Crew Digital. Ini adalah mesin profit kami, Fashion Limited drop berbasis POD atau print on demand yang diikat dengan NFT keanggotaan. Hanya pengunjung kafe kami yang bisa mendapat akses pertama ke drop eksklusif ini. Inilah yang kami jual, status elit. Kami mengkonversikan vibe yang kami ciptakan di kafe menjadi value digital bermargin tinggi. Selanjutnya nilai jual kami atau scarcity dan otentisitas. Eksklusif fisik, akses The Refried memberikan status konten instan. Suasana yang berubah secara musiman atau sistem sensational games memicu FOMO untuk kunjungan berulang. Yang kedua adalah kepemilikan digital atau DOP. Setiap pembelian merchandise limited drop memberikan NFT atau digital membership yang menjamin keaslian dan memberikan akses VIP ke event rahasia. Yang ketiga, zero risk hype. Kami menawarkan gengsi tanpa risiko. Produk kami asli yang merupakan valuasi langka yang mendukung seniman lokal. Selanjutnya akan saya serahkan kepada tim kami, Nabila. Ini adalah dan saya jelaskan di mana status mana ini untuk yang diubah. Ini dari di Medan, Jabodetabek, dan Surabaya. Tapi kami coba dulu di Medan. Nah, secondnya itu terlihat terinspirasi dari influencer sukses dan viral. Baru ada kreatif explorer. Fokus ini pada nilai seni dan kolaborasi suka membuat konten digital. Di mana 45% Gen Z ini dipengaruhi oleh influencer dan estetik tren. Dan 70%-nya lagi pilih tren dengan host dan kolaborasi komunitas. Selanjutnya, ada kompetitif analisis dan the most. Di mana fokus utama dari sampai biasa itu pengalaman musik. Tapi kelemahannya itu tanpa skala digital. Revenue hanya dari FNB atau marginnya terbatas. Hanya keuntungannya itu hanya didapatkan dari kafenya. Sedangkan di fokusnya pada e-commerce fashion, dia menjual produk digital. CAC-nya itu biaya akuisisi pelanggan tinggi, butuh iklan terus-menerus. Nah, kami membuka ini Genji Log, di mana fokus utama kami yaitu digital ekosistem, di mana CAC-nya rendah dan marginnya tinggi. Itu
Selanjutnya ada marketing strategis, di mana kami menerapkan strategi holistik marketing untuk membangun hubungan bukan sekedar transaksi. Relationship marketingnya itu loyalitas eksklusif berupa digital membership, di mana pemilik NFT atau merchandise kami mendapatkan lifetime diskon dan akses prioritas ke seasonal themes. Baru selanjutnya ada exclusive drops, di mana merchandise drops kami mengumumkan hanya di grup komunitas tertutup untuk menghargai loyalitas. Nah, maksudnya itu kayak pelanggan kita hanya pelanggan kita yang bisa mendapatkan akses untuk melihat barang-barang dari fashion kita. Selain dari pelanggan kita itu tidak boleh. Nah, makanya itu yang membuat loyalitas eksklusif kita tinggi. Baru ada integrasi marketing di mana 360 derajat vibe, yaitu desain cafe berupa neon dan minimalis, dan desain produknya fashion selalu sinergis dan memiliki palet warna yang sama, yaitu purple atau teal. Baru Unveiled campaign-nya, yaitu setiap peluncuran menu baru di cafe selalu diiringi dengan peluncuran merchandise POD yang bertema serupa. Jadi setiap kami membuat menu baru di cafe berupa makanan atau minuman, kami juga selalu membuat desain untuk fashionnya. Baru ada performance marketing, di mana yaitu konversi cerdas. Kami membuka juga kode QR kode konversi, di mana kode QR ini di setiap meja kafe diletakkan secara melacak konversi langsung ke pembelian merchandise ke POD. Baru retargeting vibe-nya menggunakan lookalike audience dari pengunjung kafe yang sudah mengaktifkan digital membership untuk iklan berbayar yang sangat tertarget. Jadi setiap meja di kafe, setiap meja yang ada di kafe itu kami membuat QR code-nya, kode QR ya kan, yang bisa diakses pelanggan untuk melihat fashion dari kami. Selanjutnya, baru ada teknologi dan inovasi, yaitu build from the future. Kami menggunakan teknologi bukan sebagai gimmick, tetapi sebagai potensi efisiensi dan gengsi. Di mana ada POD atau print on demand dan kolaborasi yang memiliki fungsi memungkinkan kami menjual limited drop tanpa menanggung resiko modal dari investasi kalian. Baru keuntungannya itu yaitu minim limbah dan respon cepat terhadap trend. Baru yang kedua ada blockchain dan digital ownership, di mana berfungsi menggunakan NFT sederhana sebagai sertifikat keaslian digital untuk produk limited edition. Keuntungannya itu membangun status atau gengsi yang terverifikasi dan dapat diperjualbelikan. Baru ada augmented reality atau AR dan konten yang berfungsi menyediakan filter AR di kafe agar Gen Z bisa mencoba merchandise secara visual dan sebelum membelinya. Keuntungannya itu yaitu meningkatkan engagement dan conversion rate di lokasi fisik. Baru selanjutnya ada sustainability dan SDGs, yaitu kontribusi terhadap SDGs, yaitu kami membuktikan bahwa hype dan profit dapat selaras dengan keberlanjutan. Nah, kafe kami dengan fashion kami itu mengutamakan SDG 12 dan SDG 8. Di mana SDG 12 itu yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Prinsip POD-nya itu model print on demand. Kami membuktikan zero overstock dan meminimalisir limbah tekstil yang dihasilkan oleh fashion industry. Kami hanya memproduksi sesuai permintaan. Jadi maksudnya itu jika ada permintaan dari pelanggan baru kami buat, agar
eh, meminimalisir limbah tekstil. Baru ada bidang lingkungan. Komitmen penggunaan sedotan reusable dan pengurangan sampah plastik untuk operasi kafe. Baru di SDG 8-nya ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana didukung dengan seniman lokal. Semua desain Genzi berasal dari kolaborasi dengan freelance dan seniman muda di Indonesia. Yang berfungsi juga untuk kami juga menyediakan platform dan exposure kepada Gen Z Indonesia untuk mencari nafkah dari kreativitas mereka. Jadi kami tidak hanya membuka untuk lowongan kerja kepada karyawan inti kami, tapi kami juga mempekerjakan Gen Z secara freelance untuk membuat desain-desainnya dan memberikan ke kami. Selanjutnya kami juga ada tim yang memahami Gen Z, karena kami juga Gen Z kan. Kami juga memiliki sinergi yang sempurna, keahlian untuk menciptakan baik bertemu dengan keahlian untuk menciptakan profit. Nah, misinya ada Bapak Rafat Pasha atau sebagai di Business Development dan Investor Relations. Lalu di sini ada Ibu Anggi sebagai Digital Marketing, Content dan Aesthetic Planning, Gen Z Autonomy. Selanjutnya ada saya sendiri sebagai e-commerce platform, Development, BOD Integration, NFT dan Blockchain. Selanjutnya ada Ibu Indi sebagai Retail Management dan Supply Chain F&D. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Kiki. Di sini saya akan membahas tentang The Hubs and Financial Summary. Nah, The Hubs proyeksi keuangan itu ada satu kebutuhan investasi. Kami mencari 1 miliar rupiah untuk 15% ekuitas. Dan dana ini bakalan kami alokasikan selama 1 tahun, yaitu 40%-nya setara dengan 400 juta, yaitu ada juga renovasi dan konten setup cafe Medan, membangun physical magnet. Dan 30%-nya atau setara dengan 300 juta untuk mengembangkan platform digital dan integrasi VOD atau NFT, membangun profit maintenance. Baru tuh 30%-nya lagi atau setara dengan 300 juta modal kerja pemasaran influencer dan kolaborasi desainer. Ketiga yaitu proyeksi revenue selama 3 tahun. 1 tahun pertama yaitu setara dengan 470 juta, yaitu dia fokus pada validasi model dan volatilitas kafe. Dan tahun ketiga setara dengan 3,8 miliar didominasikan oleh skalabilitas digital fashion. Nah, revenue kami ini didorong oleh digital fashion setara dengan 60% revenue, 70% margin yang diakuisisikan secara organik oleh kafe fisik. Kami adalah model digital yang sustainable. Slide selanjutnya. Nah, ada pun satu yaitu efektivitas model alokasi dana dan SDM. Satu digital magnet setara dengan 400 juta. Nah, fungsinya ini menciptakan traffic gratis. Nah, posisi intinya ini full time kan. Pertama ini ada store manager. Kami ini butuhnya kuantitasnya selama 1 tahun dan butuh cuma 1 orang. Biaya tetapnya selama 1 bulan 4,5 juta. Baru tuh ada juga barista atau crew service. Kami membutuhkan selama 1 tahun ini 3 orang. Biaya tetapnya 3,5 juta per bulan. Dan ada juga content assistant, yaitu kami butuh 1 orang setara dengan 3,5 juta per bulan. Nah, total visit cost SDMKP setara dengan 150 juta per selama 10 bulan. Kedua yaitu profit maintenance digital atau setara dengan 600 juta. Nah, fungsinya ini menjaga 70% gross margin atau stabilitas. Nah, alokasi biayanya variabel dan proyeknya itu integritas test atau VOD atau NFT. Nah, biaya tahunannya itu ada sekitar
sekitaran 168 juta. Nah, fungsinya ini membangun sistem autopilot, zero human error. Baru tuh ada kolaborasi seniman lokal, SGG 8, setara dengan 70 juta. Itu dia mendanau kreativitas untuk limited drop, menciptakan skala mendorong. Baru tuh ada hype and content marketing setara dengan 62 juta, yaitu dia mendorong awareness, setup, drop, atau micro influencer. Kami mengubah Vincent Coins menjadi variabel cost. Bapak-bapak sekalian, berinvestasi di Refret bukan hanya berinvestasi di KP. Ini adalah investasi di Digital Loop, sebuah model unik yang memecahkan masalah gengsi dan disconnect Genzi. Mengonversi traffic fisik menjadi profit digital bermargin 70% dan siap untuk diskalakan ke kota besar lainnya. Kami punya vibe yang menciptakan hype, Tats yang menciptakan profit, dan tim yang solid dan sudah teruji di lapangan. Kami mencari 1 miliar rupiah untuk 15% ekuitas. Kami percaya bersama Anda bapak-bapak sekalian, kita bisa menciptakan brand gaya hidup Genzi Indonesia yang paling rare dan profitable. Terima kasih atas waktunya. Kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan siap menjawab pertanyaan Anda. Mari kita ciptakan The Refret. Oke, kenapa harus kafe? Bukankah lebih efisien fokus di e-commerce saja? Baik, saya mungkin akan mencoba menjawabnya ya, Bapak. Bapak, kami melihat kafe ini bukan sebagai unit F&B saja, tetapi sebagai mesin akuisisi pelanggan, yaitu CAC generator yang fisik. Biaya operasional kafe ditutupi oleh penjualan F&B, sementara seluruh trafiknya diubah menjadi penjualan high margin fashion secara gratis. Model e-commerce biasa tidak bisa mencapai zero CAC seperti kami. Tadi kan datanya 45% dan 70%. Itu totalnya kan 115%. Kenapa nggak 100% aja? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Angka ini adalah overlapping attitude Genzi. Nah, bukan segmentasi pasar selama 40% sensitif. Sensitif terhadap pilaritas dan 70%-nya sensitif terhadap perversion atau intensitas. Kami memanfaatkan kedua perilaku ini untuk meng-hype sebagai traffic generator dan perverse sebagai royalty blender. Ya Bapak, izinkan saya menambahkan analoginya gini, kalau misalnya dalam satu kelas ini kan ada 40 orang nih kan. Nah, 20 orangnya ini suka bermain bola, sedangkan 30 orangnya ini suka bermain basket. Jadi kan totalnya itu misalnya 20 ditambah 30, 50, sedangkan ini kan 40 ya. Berarti kan di antara mereka kan ada yang 10 orang yang menyukai kedua-duanya, gitu. Anda mengklaim zero CAC. Bagaimana kafe menutupi biaya operasionalnya? Baik, saya akan menjawab. Perhitungan kami menunjukkan kafe The Hub dapat mencapai break-even point atau BEP operasional dari penjualan F&B di bulan ke-6. Setelah BEP, traffic cafe sudah pure profit dari sudut pandang marketing, artinya acquisition cost untuk fashion kami adalah 0. Apa nilai tambah NFT atau digital COA yang membuat Genzi mau menyimpannya? Nah, NFT kami itu kan adalah digital status dan token akses. Nah, ini memberikan gengsi terverifikasi yang tidak bisa dipalsukan. Pemilik NFT mendapatkan akses ke limited drop berikutnya, event privat dan eksklusif utility. Ini menciptakan loyalty di yang token G. Jadi kan tadi target Anda kan affordable premium. Jadi bagaimana kafe Anda itu menyaring traffic yang tepat? Nah, kami merancang
user experience cafe sebagai curated experience, menu, desain, dan vibes. Kami secara implisit menyaring pengunjung yang siap membayar untuk latar belakang proto premium dan gengsi yang kami tawarkan. Kami menargetkan status kultivator. Berapa target konversi traffic cafe atau margin rendah ke pembeli merchandise atau margin tinggi? Target kami konservatif di 5% hingga 8% dari pengunjung bulanan di kafe. Kami mendorong kanvas ini melalui QR kode konversi yang memberikan insentif kecil dan memanfaatkan prinsip kelengkapan produk atau limited stock. Apa barrier to entry bagi kompetitor meniru model digital Anda? Dari kami kan ada dua nih, digital status dan token. Dari kami ada dua. Pertama yaitu kami memiliki kecepatan Agile Limited Drop atau POD yang tidak dimiliki brand besar. Kedua, kami memiliki NFT atau token akses yang menciptakan komunitas eksklusif. Kompetitor hanya bisa meniru kafe dan POD, tapi tidak bisa meniru digital status yang kami bangun. Anda kan memulainya di Medan. Jadi bagaimana Anda memvalidasi perilaku status kultivator di sini? Nih, kami melihat adopsi first style dan digital status di Medan telah mencapai titik kritis. Nah, biaya operasionalnya dan sewa relatif lebih rendah dibandingkan di Jakarta. Nah, kenapa memungkinkan kami mencapai BAV lebih cepat dari memvalidasi model Zero CIC ini sebelum kami scale up ke Jabodetabek. Anda mencari 1 miliar rupiah untuk 15% ekuitas. Apa dasar valuasi 5,6 miliar rupiah di seed stage ini? Valuasi kami didasarkan pada potensi margin yang tinggi yang dijamin oleh model digital kami. Bukan hanya traction awal, kami memiliki zero CAC, 70% gross margin dari 60% revenue stream kami. Dan kami menargetkan scalability 4x kali di tahun ketiga. Kami menghargai platform yang sudah kami rancang untuk efisiensi model ini. Anda memiliki banyak visionary atau vibe strategi. Siapa yang akan memastikan eksekusi F&B dan operasional harian berjalan lancar? Nah, kami memiliki Ibu Windy Atika yang bertanggung jawab penuh untuk atas F&B operation dan supply chain-nya. Kami juga memiliki keahlian yang terbagi sempurna. 5 untuk hype, Tech untuk profit, dan operation untuk stabilitas. Jadi apa exit strategi Anda? Nah, dalam 5 tahun ini kami melihat 2 jalur nih. Pertama yaitu akuisisi strategis oleh holding company atau VNB rental besar yang ingin mengakuisisi channel Gen Z dengan model CAC efisien kami. Kedua yaitu grow funding seri A untuk mengekspansi 10 hub di kota besar nih lainnya. Kami fokus membangun aset yang menarik bagi pemain besar, basis data Gen Z yang loyal. Apa asumsi kunci yang mendorong pertumbuhan 4 kali menjadi 2,8 miliar di tahun ketiga? Baik, pertumbuhan didorong oleh peningkatan digital fashion revenue dari 42% menjadi 58% dari total revenue, serta membuka hub kedua di Jakarta. Hub kedua ini akan kami biayai dari internal cash flow, bukan investasi ini. Kami fokus pada high margin scaling. Baik, kami bertiga sepakat untuk berinvestasi dana di perusahaan kalian. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak investor sekalian. Perjalanan kita masih panjang dan potensi di depan masih sangat besar. Dengan dukungan bapak-bapak sekalian, kami yakin dapat melangkah lebih jauh, menciptakan inovasi, dan membawa perubahan nyata. Mari terus berjalan bersama, karena masa depan terbaik selalu dimulai dari keyakinan dan kerjasama hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih.
Thank